Halo teman writers, bersama novel ini kita bisa belajar mengenai makna, kehilangan, dan juga arti dari persahabatan. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa tahun ini. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Novel yang akan kita bicarakan hari ini berjudul Semerbak Mawar dan Pesona Senja. Nah, novel ini dituliskan oleh salah satu sahabat aku ya, bernama Nurmaisha, panggilannya Uma. Jadi ada fun fact ya teman-teman. Episode pertama review buku atau bedah novel di channel ini itu mereview novel pertama dari Uma. Bagi teman-teman yang penasaran dengan video pertama aku review di channel ini, bisa lihat di sini ya, itu novel perdana dari Teteh Nurmaisha ini. Kalau misalnya teman-teman ingin kenalan dengan penulisnya, aku sudah letakkan media sosial di description box. Jadi Semerbak Mawar dan Pesona Senja ini terbitnya di penerbit AT Press, khususnya AT Press Bandung ya. Seperti kita ketahui, AT Press ini punya banyak cabang, salah satunya AT Press Bandung. Kita akan bahas book performance-nya terlebih dahulu supaya bisa teman-teman misalnya mau cari rekomendasi penerbitan bisa menjadi referensi ya gitu ya. Jadi covernya di sini menurut aku bagus, sangat nyambung dengan isinya, dan ini desainer covernya juga adalah sebuah nama yang tidak asing lagi bagiku ya, seorang penulis juga. Bukunya kita pernah bedah di sini, ini bukunya ya, yaitu Mbak Ratifa Mazari. Nah, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa diimprove lagi atau ditingkatkan lagi, yaitu layouting atau ya semacam ornamen-ornamen untuk pembuka setiap bab ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman aku perlihatkan bab pembukanya itu sepertinya kurang menyatu gitu desainnya dengan halaman per halamannya, itu kurang menyatu gitu ya. Udah gitu misalnya di halaman 124 memang cuma 4 lembar aja, tiba-tiba tulisannya jadi rata samping kiri semua, padahal seharusnya justify ya, cuma 4 lembar sih, itu aja. Selebihnya untuk kualitas cetak dan kualitas kertas menurut aku sudah memenuhi standar lah ya, walaupun memang kertasnya tidak terlalu tebal. Kalau misalnya AT Press ini aku perhatikan mereka juga memikirkan mengenai nanti harga jual ya teman-teman. Kalau misalnya harga produksi tinggi, pasti harga jual juga nanti kurang terjangkau. Jadi tapi kualitasnya tidak serta-merta jadi rendah mentang-mentang terus karena mau murah gitu ya. Kualitasnya tetap masih seperti standarnya lah ya, standar-standar buku-buku yang sebenarnya standarnya itu sudah hampir mencapai mayor gitu ya, walaupun ini adalah penerbit indie gitu. Jadi keren. Kalau teman-teman ingin terbit di AT Press, silahkan langsung aja cek media sosial mereka, aku sudah sertakan di description box. Yang kalau aku lihat sih kekeluargaan di AT Press ini pasti membuat para penulis yang ada di bawah naungan AT Press ini selalu nyaman ya teman-teman, karena kekeluargaan yang dibangun itu sangat erat sekali. Oh ya, aku ketahui dari kata pengantar penulisnya di buku ini bahwasannya naskah ini itu berhasil selesai karena ikut kelas ngomel naskah yang diselenggarakan oleh CEO AT Press sendiri, yaitu Arini Nurul Haq. Jadi Arini Nurul Haq ini yang punya AT Press ini, CEO-nya ini memang sering sekali mengadakan kelas-kelas yang sangat menarik ya. Salah satunya adalah kelas ngomelin naskah. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya naskah selesai atau naskah hampir selesai gitu, bisa kirimkan ke beliau, nanti diomelin, nanti dikasih tahu saran-saran penulisannya sampai nanti selesai ya. Jadi itu menarik sekali, bisa dikepoin nanti media sosial Arini Nurul Haq yang sudah aku letakkan juga di description box ya. Information, Arini Nurul Haq ini juga seorang penulis ya, penulis yang beberapa karyanya juga sudah terbit di penerbit mayor. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman ikut kelas ngomelnya Mbak Arini Nurul Haq, itu harus tahan sama omelannya tentu saja, tapi nggak masalah karena dengan omelannya tersebut nih, contohnya naskah ini selesai dan jadi enak sekali aku nikmati. Benar sekali, sangat menikmati waktu membacanya. Memang novel ini bukanlah sesuatu cerita yang kayak imajinatif kayak mana kali gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya ini tentang seorang gadis bernama Erisa yang baru menamatkan pendidikan kebidanannya. Nah, atas saran ibunya, dia kemudian dikirimkan ke sebuah desa terpencil ya kan, di Jawa Barat gitu ya, soalnya deket-deket gunung-gunung Galunggung gitulah ya. Di desa itu dia dititipkan kepada sahabat-sahabat ibunya bernama Mariska ya. Jadi di sana ada Pak Kades gitulah ya. Kebetulan sahabat ibunya yang membantu si Erisa ini untuk masuk ke puskesmas yang ada di desa itu menjadi bidan. Sebenarnya si Erisa ini membawa banyak sekali trauma ketika dia pergi ke desa itu. Sebenarnya dia membawa banyak sekali trauma, yaitu salah satunya dia baru saja kehilangan
om dan tantenya yang sangat-sangat dekat dengan dia gitu ya, dan dia juga ditinggal menikah oleh kekasih yang sudah lama sekali bersama. Dia takutnya akan terjadi kehilangan gitu ya, makanya dia sangat trauma sekali dengan yang namanya hubungan gitu. Jadi dia sebenarnya sebelumnya tidak punya kawan ya, tidak punya seseorang yang dekat dengan dia kecuali ibunya saja gitu. Tapi di sini kemudian karena orangnya juga baik-baik, jadi ketika dia mengalami proses adaptasi di puskesmas di desa itu, dia akan bersahabat dengan seorang bidan yang bernama Aina. Kemudian dia akan bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Akbar, ya kan, pemuda soleh. Terus dia nanti ketemu dengan Najwa yang awalnya kelihatan jutek tapi sebenarnya dia hatinya baik. Apakah Erisa berhasil menghilangkan rasa traumanya atau nanti diperparah dengan kejadian-kejadian ngeri di desa ini, semisal dia viral gitu ya karena dia difitnah gitu, atau bagaimana? Yuklah kita breakdown Semerbak, Mawar, dan Pesona Senja. Nanti aku bocorin sedikit-sedikit ceritanya lebih dalam lagi. Udah gitu aku juga sudah mempersiapkan 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel ini, siapa tahu berguna untuk kepenulisan teman-teman. Makanya tonton terus sampai habis ya. Menurut aku penulis itu dengan bijak mengambil ekosistem cerita yang sangat-sangat diketahuinya, karena memang background dari penulisnya ini adalah seorang bidan. Jadi dia ini tidak merasa kesulitan ketika ada detail-detail pekerjaan si Risa ini tadi yang harus dipaparkan di dalam narasi ya teman-teman. Jadi sangat luas gitu penjelasannya ya kan. Udah gitu memang detail dan bahkan full of information yang bagi yang kita yang sangat jauh dengan dunia kebidanan misalnya. Jadi kita tambah di situ nilai tambahnya, di situ kita bisa dapat pengetahuan yang baru ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih kesulitan mencari ide, carilah sesuatu yang sangat dekat dengan teman-teman ya. Untuk plotnya cukup asik menurut aku. Jadi premisnya juga jelas. Udah gitu backstory-nya juga sangat jelas sekali. Backstory kita utamanya terutama. Jadi backstory yang kuat ini menjadi alasan kita ya untuk dari dasar logika dari jalannya semua cerita ya, dan itu cukup bisa diterima. Ya walaupun ada beberapa alasan-alasan yang menurut aku bisa diperbaiki lagi atau bisa dikoreksi lagi ya. Jika bridging atau jembatan itu si Erisa mengetahui apa hubungan sebenarnya antara si Aina dan si Akbar. Jadi di situ nanti diketahuinya dari si Najwa gitu ya. Waktu si Najwa nginep di tempat rumah sewanya gitu kan, si Erisa kan menyewa sebuah rumah gitu. Kebiasaan si Erisa ini memajang foto-foto orang-orang yang dicintainya gitu, tapi sebelumnya kita nggak diberitahu itu adalah kebiasaannya. Jadi pada saat itu langsung diberitahu, dan salah satu yang dipajang di situ adalah foto si Akbar gitu kan. Nah si Akbar ini belum jadi pacarnya, teman dekat juga belum terlalu dekat gitu, dan dia sudah meletakkan foto di dinding gitu kan. Itu kan menurut kebiasaan orang-orang yang lazim itu cukup aneh, kecuali kalau misalnya dibahas dari awal bahwasanya dia itu memang memiliki kebiasaan seperti itu saja sih yang mungkin harus dikoreksi lagi. Nah, tapi selebihnya semuanya itu punya alasan-alasan tertentu yang sudah diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya atau di bagian-bagian cerita sebelumnya, kemudian nanti ditembakkan di bab yang selanjutnya nanti. Itu yang disebut dengan Chekhov's gun ya kalau nggak salah ya. Jadi ada clue-cluenya di bagian-bagian awal, nanti akan ditembakkan untuk kepentingan di bagian-bagian akhir. Pada intinya menurutku penulisnya jago menciptakan konflik-konflik ya, sama seperti novel beliau yang pertama itu Gerimis Tiada Henti. Itu konfliknya juga penuh, tetapi mungkin penyusunannya masih lebih luas ini lagi. Jadi itu penyusunannya masih agak sedikit perlu banyak perbaikan. Nah kalau misalnya di novel beliau yang sekarang ini itu penyusunannya sudah lebih luas lagi, sudah lebih enak lagi dinikmati ya. Tapi kalau penciptaan konflik memang dari novel pertama beliau ini sudah cukup jago untuk menciptakan konflik-konflik. Itu karakter building sangat bagus menurut aku, karena kita bisa kenal karakternya dengan baik. Udah gitu karakter arc-nya jelas ya, apa perubahan-perubahan karakternya dari awal cerita sampai akhir cerita tuh ada tampak perubahan. Cuman aku agak sedikit menyesali untuk karakter Mariska, yaitu ibunya si Erisa, yang dia ini ada narasi tentang dia itu kayak satu bab gitu ya, satu bab sendiri tentang dia. Tapi kemudian penyelesaian Mariska dengan masalahnya dengan si Erisa, dengan anaknya ini menurut aku
kurang sedikit lagi, ditambahkan sedikit lagi aja gitu ya, supaya ada kayak closingnya antara hubungan ibu dan anaknya. Memang ada sih, tapi menurut aku kurang banyak gitu ya, cuman itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau gaya cerita menurut aku cukup apik ya, cukup enak dinikmati. Tapi yang aku sayangkan itu loh, bahasa Sundanya itu kenapa nggak ada artinya gitu, nggak ada dibuat footnote-nya gitu untuk terjemahannya. Untunglah aku itu penggemar jurnal Risa ya, jadi aku udah belajar sedikit-sedikit bahasa Sunda dari situ, karena hantunya pada pakai bahasa Sunda semua ya, biasa ditranslate tuh kan. Jadi untunglah aku sering nonton itu ya. Tapi kalau enggak kan nggak tahu apa-apa, jadi apa ini arti percakapannya, kumaha atuh ya kan. Nah terus dialog, nah bagian dialog ini yang aku agak kurang apa ya, kurang menikmati ya kalau di dalam dialog-dialog, kecuali dialog Sunda. Dialog Sunda itu paling masalahnya aku nggak ngerti beberapa artinya, kebanyakan memang ngerti lah, untung saja itu tadi ya. Nah kalau misalnya yang udah berubah jadi bahasa Indonesia, nah itu kok jadi kaku gitu ya, menurut aku kok jadi terlalu grammatically gitu ya orang ngomongnya. Apakah orang Sunda ketika berbahasa Indonesia memang jadi kaku seperti itu, apakah bagaimana? Tapi menurutku tidak ya, jadi kurang luas. Itu aja sih kalau menurutku di dialog itu aja yang agak-agak kurang sedikit. Ada sesuatu yang aneh juga, yaitu ketika karakter Akbar ya kan, seorang lelaki yang kemudian dia ngomong sendiri tentang pikirannya gitu. Dia bukan lagi ngedumel. Kalau misalnya orang ngedumel karena kesal gitu, bisa kadang kita ngomong sendiri ya kan. Ini enggak, dia kayak cerita tentang backstory gitu aja, tapi kemudian di dialog, dibikin dialog. Ya lebih baik nggak usah di dalam dialog, tapi dinarasikan aja gitu, karena kita agak sedikit aneh ada orang ngomong-ngomong sendiri untuk memberitahu, maksudnya memberitahu sebuah info gitu kepada pembacanya gitu ya. Jadi kalau bisa dialog-dialog itu dialog-dialog yang luas, dialog-dialog yang memang kuat gitu ya. Jadi dia bisa menambah cita rasa dari novel kita gitu. Tata bahasa, nah ini dia, untung ceritanya enak sekali, jadi kita bisa mengabaikan, dan cerita yang enak ini bisa sangat menolak hadiran banyak typo dan juga ada kata-kata nggak baku ya, terutama di narasi gitu. Nah pokoknya ini pesan-pesan untuk semua teman-teman, dan itu pelajari lagi lah grammar atau structure ya, atau tata bahasa di dalam bahasa Indonesia ya. Terutama yang aku tekankan di sini yaitu pelajari penggunaan huruf kapital di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kita itu kayak mana sih penggunaan huruf kapital itu. Jadi nanti teman-teman di situ bakal memahami mana, terutama yang di tengah kalimat ya. Kalau yang di awal kalimat tuh tentunya semua itu huruf besar ya kan. Kalau di tengah kalimat tuh ada juga yang pakai huruf besar, ada kondisi-kondisi tertentu yang mesti pakai huruf besar. Jadi teman-teman harus ketahui lah di situ ya. Pokoknya pelajari lagi terutama untuk kata panggilan. Kata panggilan ini agak tricky ya, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah itu gimana kondisinya? Teman-teman bisa langsung buka pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya sekarang juga. Nah jadi kalau di dalam novel ini kondisinya terbalik-balik. Misalnya kata Tuhan, Tuhan itu mau kayak manapun kondisinya dia harus huruf besar ya teman-teman, nggak bisa huruf kecil. Kalau di sini dipakaikan huruf kecil. Misalnya ada kata orang tua, di situ kan orang tua itu nggak perlu huruf besar kalau di tengah-tengah ya teman-teman. Semua kaidah-kaidah tentang huruf kapital itu bisa teman-teman temukan di Puebia, silahkan pelajari sendiri. Nah sekarang kita masuk ke reading time. Erisa berkutat dengan pelayanan manajemen terpadu balita sakit, mengukur suhu tubuh bayi, menghitung jumlah napas dalam waktu 1 menit, mengamati adanya tanda-tanda infeksi, dan menuliskannya dalam formulir yang sudah tersedia. Baginya tidak ada hal yang menyenangkan saat berurusan dengan orang tua yang mengantar anaknya berobat. Ada saja yang mereka tanyakan. Erisa lelah harus mengulang pembahasan yang sama pada mereka. Ruangan ini sumpek. Gadis bertubuh tinggi dengan lesung pipit di kedua pipinya itu sampai ingin muntah. Dia tidak pernah membayangkan akan merasa bosan menjalani hal yang sejak dulu menjadi cita-citanya. Padahal selama kuliah dia sangat bersemangat, belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, tidak kenal rasa lelah dan bosan. Dia ingin segera menjadi seorang bidan, namun semuanya di luar dugaan. Kini terkadang dia menyesal dengan pilihan ini. Pasien terakhir, seru Aina, rekan kerja yang sejak pagi bertugas di bangku pendaftaran. Seorang ibu muda masuk bersama anaknya. Dipersilakannya dia duduk untuk mendapatkan serangkaian pertanyaan. Seketika anak yang berada dalam gendongannya langsung menangis.
Dia bertanya dengan pertanyaan yang terstruktur. Sesekali di liriknya formulir MTBS agar tidak salah melakukan tindakan yang sesuai. Gadis kota itu belum paham betul tentang prosedur pelayanan ini. Maklum, dia baru di dunia kerja. Oke teman-teman, jadi di awal-awal kita udah disajikan kayak mana kerjanya si Risa dan teman-temannya di puskesmas. Jadi kita kayak bisa lihat lebih dekat bagaimana sih bidan itu bekerja, apa saja yang mereka lakukan gitu ya. Jadi secara detail itu suka sekali dengan hal-hal yang seperti itu aku ya teman-teman. Nah ini dia hal yang bisa kita pelajari dari Semerbak Mawar dan Pesona Senja. Satu, dialog itu harus natural dan juga hidup. Jadi selain natural, maksudnya ini disesuaikan dengan setting dan juga karakternya kayak mana. Kalau bisa dialog itu harus kuat gitu ya. Caranya biar dialog itu hidup adalah pakai kalimat tidak ribet dan memang lazim diucapkan oleh manusia ya, di setting yang sesuai itu tadi. Kemudian dari dialog yang kosong dan tidak bermanfaat untuk kemajuan cerita kita. Dua, pelajari dengan sangat tekun mengenai self-editing, apalagi kita memilih terbit di penerbitan indie. Tiga, jika kita pakai bahasa daerah atau bahasa asing, jangan lupa terjemahannya ya teman-teman, taruh di footnote. 4. Ciptakan konflik yang garang supaya cerita kita seru ya teman-teman. Kayak mana sih konflik yang garang itu? Contohnya ada di novel ini, Semerbak Mawar dan Pesona Senja. Nah bagi teman-teman yang tertarik novel ini, langsung aja pesan ke penulisnya Nurmaisyah dan juga bisa juga ke penerbitnya ya, AT Press. Semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Oke, terima kasih untuk Nurmaisyah yang telah mengirimkan buku ini, dan juga terima kasih tentu saja kepada teman writer semua yang mau menonton video ini sampai habis. Terima kasih dukungannya. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya nanti. See you everybody.